Halo, selamat siang bagi kita semua. Pada hari ini saya akan membahas tentang PR, khususnya PR tentang bab 3 yang menyangkut kinematika, juga menyangkut gerak baik dalam satu dimensi maupun dua dimensi. Sebagaimana PR yang saya kasih, kita akan mulai dari PR nomor 1, yaitu dikatakan bahwa sebuah partikel bergerak sepanjang sumbu X dan pergerakannya itu sesuai dengan fungsi waktu. Jadi diberikan fungsinya di sini yaitu xt, tidak lain adalah t pangkat 3 dikurang 9t kuadrat ditambah 24t. Jadi ini yang diketahui. Kemudian akan dicari bagian A itu kecepatan. Berapa jika diketahui posisinya, berapakah kecepatannya, kemudian juga berapa percepatannya sebagai fungsi waktu. Kemudian bagian B itu akan kalau kita sudah ketahui kecepatannya, maka kalau bendanya diam sesaat, itu berapa harga T? Ini yang ditanyakan di bagian B. Kemudian bagian C, ini menanyakan jika diketahui waktu yang ada di sini, maka berapa percepatan pada waktu-waktu yang telah ditentukan itu nantinya. Jadi kita harus tahu B dulu, baru bisa C. Kemudian untuk D, ini kita akan menentukan pergeseran. Jadi kita tahu posisi, tetapi sekarang akan ada dua waktu yang menentukan posisi awal dan posisi akhir. Sehingga nanti kita akan tahu pergeseran. Dan sekarang akan ditanyakan, berapakah tentukan pergeseran partikel dalam selang waktu 0 dan 2 second. Kemudian juga antara 0 dan 4 second. Kemudian yang bagian E, ini menghitung panjang lintasan yang ditempuh oleh partikel dalam selang waktu 0 dan 4s. Jadi, pertama yang kita lakukan adalah kita harus menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Ini yang penting pertama. Seperti itu penjelasannya. Jadi, diketahui untuk nomor 1 ini, ya, itu diketahui tidak lain adalah posisi. xt tidak lain adalah t pangkat 3 dikurang 9t kuadrat ditambah 24t. Kemudian ini yang diketahui, pergerakan dalam arah X dengan persamaan sebagai fungsi waktu seperti ini. Kemudian ditanyakan, apa yang ditanyakan? Jadi kalau kita lihat soal tadi ada 5 pertanyaan. Tetapi dalam 5 pertanyaan bukan berarti ada 5 jawaban, tetapi akan ada berapa. Karena misalnya bagian A, itu menanyakan tentang kecepatan sebagai fungsi waktu. Itu berapa, bagaimana? Ya. Kemudian juga berapa percepatan sebagai fungsi waktu. Selanjutnya bagian B. Nah, ini ada tersirat. Untuk bagian B ini ada tersirat, yaitu diam sesaat. Kata diam sesaat di sini berarti kita harus melihat itu sebagai jika V sama dengan 0. Ya, V sama dengan 0, berapakah T? Ya, jadi T sama dengan berapa? Nah, seperti itu. Itu untuk bagian B. Kemudian apa yang ditanyakan di bagian C adalah, kalau kita lihat pada bagian C akan ditanyakan percepatan partikel pada saat T di atas ini. Jadi berapakah A untuk kasus
B. Ya, maksudnya kalau kita dapat B di sini, nah, kita harus tahu berapa A-nya dengan memasukkan T ke A di sini. Ya, seharusnya. Jadi ini mengerjakan soal ini nantinya berurut ya. Tidak bisa dikerjakan ini dulu baru ini. Ya, seperti itu. Jadi berurut. Nah, kemudian ditanyakan lagi untuk bagian D. Itu adalah pergeseran untuk selang waktu delta ini dengan ini. Jadi akan ada, kita tuliskan aja seperti ini. Delta X sebagai X pada saat 2 second dikurang X awal. X awal ya tentu 0 ya. Berapa nantinya X0. Kemudian yang lain ya mungkin katakanlah ini delta X1. Tapi kita delta X yang lain yang akan dicari yaitu tidak lain adalah X. Ada 4 second tentu dikurang dengan X. Nah, karena kita di sini ditanyakan dalam selang waktu 0 dan 2 second dan 0 dan 4 second. Jadi ada 2 pergeseran yang kita akan lihat. Kemudian pertanyaan terakhir bagian E itu tidak lain adalah ditanyakan itu sebenarnya ini agak sulit untuk karena tidak dibahas di dalam kuliah, tapi nanti mungkin ini jadi bonus ya bagi teman-teman, bagi adik-adik, yaitu ditanyakan S ini berapa, dimana S ini tidak lain adalah panjang lintasan. Nah, kalau panjang lintasan ini itu menyangkut kalau benda ini bergerak dari 0 ke 4 second, tentu kita harus mengintegralkan dari 0 4 second ke dalam ini, yaitu dia sebenarnya panjang lintasannya nanti ya. Tetapi mungkin itu agak berat. Nanti kita akan lihat metode lain mungkin orang gunakan. Sekarang kita kerjakan bagian A. Untuk bagian A ini kan kita akan mencari kecepatan sebagai fungsi waktu dari posisi, persamaan posisi. Jadi kita akan lihat seperti ini. V sebagai fungsi waktu itu tidak lain adalah turunan dari dx per dt. Tentu di sini x ini x fungsi waktu. Tidak lain adalah turunan dari ya fungsi xt tadi. Xt yang kita sudah peroleh adalah t pangkat 3 dikurang 9t kuadrat ditambah 24t. Jadi kita akan peroleh persamaan kecepatannya ini tidak lain adalah kalau kita turunkan masing-masing komponen ini atau suku-suku ini, maka kita dari sini kita akan dapatkan sudah kita pelajari lalu, maka kita akan peroleh turunan yang pertama ini adalah 3t dikurang 1 berarti pangkat 2, dan selanjutnya kita akan peroleh minus ya karena ini minus 18t ini karena diturunkan 1 kali jadi tambah 24. Jadi inilah persamaan kecepatan sebagai fungsi waktu. Kemudian selanjutnya kita akan mencari percepatan sebagai fungsi waktu. Tentu tidak lain adalah turunan dari kecepatan terhadap waktu. Tidak lain adalah turunan dari kecepatan tersebut. Jadi 3t kuadrat ya dari atas sini kita akan turunkan tambah 18t dikurang tambah 24. Jadi kita akan dapat ya tidak lain adalah 6t dikurang 18. Ya ini dia. Di sekarang ini apakah perlu kita tuliskan satuan? Karena posisi yang ditentukan itu kita tidak tahu apakah dalam sentimeter, meter, maka kita tidak perlu satuan ini, tidak penting. Cuma memang ya ada waktu di sini itu sangat menentukan juga apakah ini meter, tapi tidak usah terlalu dipikirkan itu. Yang penting bagi kita adalah menurunkan seperti ini. Jadi ini untuk bagian A. Ini yang A.
Ya, seperti itu. Saya kira mudah-mudahan ini bisa dipahami, dan saya kira mudah karena lalu sudah kita apa istilahnya sudah dipelajari ya. Ya, turunan. Nah, kayaknya itu penting sekali dipelajari, karena saya kira dalam soal-soal mid semester nantinya itu mungkin soal-soal seperti ini yang akan lebih dimunculkan ya. Sekarang kita masuk pembahasan bagian B. Untuk bagian B, kalau kita lihat di sini, jadi ada kondisi tadi dikatakan diam. Jadi bagian B, jadi jika V sama dengan 0 atau diam, ya, diam tentu kan tidak bergerak. Jadi V sama dengan 0. 0 apa ya? Kita tidak tahu apa ya, meter per second bisa juga, kilometer per jam bisa juga. Tapi ya di sini karena soal tidak menentukan jaraknya ini, ya mungkin sedikit keliru, tapi ya oke lah, tidak usah terlalu dipahami. Itu yang penting kita bekerja sesuai dengan apa yang sudah dipelajari. Nah, sekarang karena kita tahu persamaan yang diperoleh tadi untuk kecepatan kan seperti ini. Ini kecepatannya. Ini sudah kecepatan sekarang sebagai fungsi waktu. Ya. Jadi ini kita tuliskan lagi di sini. Jadi kalau begitu kita tuliskan 3T kuadrat dikurang 18T ditambah 24. Jadi ini VT-nya. Nah, kalau ini sama dengan 0, jadi jika itu sama dengan 0, berarti 0 sama dengan 3T kuadrat dikurang 18T ditambah 24. Maka ini tidak lain adalah suatu persamaan kuadrat. Dan ini mengapa soal ini dibuat seperti ini, dia akan lebih mudah. Jadi kita bisa membuat ini jadi 0 sama dengan, atau bisa juga kita dibelakangkan 0-nya, tapi tidak ada masalah seperti ini. Ini tidak lain adalah perkalian dua suku, ya, dua faktor. Di faktor pertama itu tidak lain adalah 3T dikali T, ya kan, 3T kuadrat. Dan ini harus menghasilkan minus di sini, berarti harus minus. Dan minus di sini karena ini lebih banyak, dan minus kali minus nanti hasilnya positif. Jadi perkaliannya menghasilkan 24, dan itu akan menghasilkan minus 18 jika nanti dalam, berarti di sini harus kita peroleh 4, dan di sini kita tulis 6 karena 6 kali 4 24 ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau kita lihat ini ada dua kemungkinan jawaban ya. Kita akan peroleh, jadi kita akan peroleh 3T kurang 6 sama dengan 0, atau T dikurang 4 ini sama dengan 0, kan 0 kali 0 ya 0, 0 ya. Jadi kita akan peroleh T yang pertama itu sama dengan, ya tentu ini 3T sama dengan 6 kan, pindah ke sini, ini dari persamaan sini. Jadi kita peroleh T sama dengan 6 dibagi 3, jadi tidak lain sama dengan 2. Nah, karena ini ada waktu tadi second, jadi ini yang sudah jelas waktunya second ya, 2 second. Dan untuk yang satu ini, jadi ini atau ini tanda atau ya biasanya. Dan itu biasanya lambangnya terbalik begini ya. Jadi kita peroleh di sini juga T tentu sama dengan 4 langsung ini ya. Tentu 4 second ya. Jadi kita waktu untuk benda memperoleh diam itu kita ternyata ada 2. Bisa 2 second, bisa 4 second. Nah, kalau 2 second, 4 second ini kita masukkan ke persamaan ini, maka akan mendapatkan 0. Ya, bisa saja kita coba ya. Bisa kamu coba nantinya ya. Tapi ini tentu sudah benar. Ya. Nah, itu jawaban bagian B. Jadi, untuk bagian B sudah terjawab. Dan selanjutnya, kita lihat untuk bagian C. Untuk bagian C, itu akan bagian C kita pakai sisi yang lain ini ya. Bagian C kan ditanyakan itu percepatan pada saat itu. Jadi
untuk bagian C ini, jadi kalau untuk T sama dengan 2 second, berapakah A? 2. Tentu kita kembali ke jawaban nomor 1 sebelumnya, yaitu bahwa A sebagai fungsi waktu itu jadi A 2 second, ya kita masukkan 2 second di sini. Jadi kita tuliskan kembali sih sebenarnya sama dengan karena mungkin kita harus tuliskan juga dulu sini A itu tidak lain sama dengan tidak usah kita tuliskan di sini ya. Ya ini harusnya dituliskan pertama, tapi ya kita katakanlah sudah didapat di bagian A sebelumnya, jadi kita tuliskan aja di sini langsung ya. Jadi tidak lain adalah 6 dikali 2 dikurang 18. Jadi kalau kita dapatkan di sini adalah 12 dikurang 18, tentu dapat minus 6. Tentu dalam kalau ini satuannya tadi kita tentukan, tapi biarlah seperti ini kita peroleh dulu. Tidak ada masalah, itu yang penting kita sudah mendapatkan hal yang benar. Satuan memang itu penting, tetapi ini kita tidak tahu karena awalnya satuan daripada posisi itu kita tidak tahu ya. Jadi ini saya pada dasarnya benar. Kemudian kita peroleh juga waktu dari bagian B tadi itu ada T sama dengan 4. Jadi kita akan tuliskan jadi A4 itu tidak lain adalah ya persamaan tadi 6T kurang 18, jadi 6 kali 4 dikurang 18, jadi dapat 24 dikurang 18. Nah, tentu ini dapat, nah ya ini 6. Jadi ini ada kontras sedikit, ini ada 6, minus 6 dan 6. Ya ini untuk jawaban nomor 3. Jadi seperti itu. Saya kira ini mudah dipahami. Selanjutnya untuk bagian D, ini pergeseran. Yang ditanyakan itu pergeseran. Untuk selang waktu, ada selang waktu 0 dan 2 detik. Dan ada juga selang waktu 0 dan 4 detik. Jadi kita lihat untuk bagian D. Jadi pada dasarnya pergeseran delta X, ya delta pergeseran ini kan gitu. Tidak, ini adalah X pada saat ya katakanlah waktu akhir dikurang posisi waktu awal, ya satu katakanlah awal ini akhir ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita mau lihat ada 2 yang mau dicari di waktu itu. Jadi untuk selang waktu 0 antara 0 dan 2 second. Jadi kita masukkan di sini. Nah, X mana, yang mana nih fungsi ini kita pakai? Ya sesuai dengan pertama tadi fungsinya, fungsi di awal soalnya. Soalnya tadi kan itu adalah fungsi waktu. Jadi kita gunakan fungsinya ini. Kita masukkan nilai-nilai waktu itu ya, seperti itu. Jadi pada dasarnya ini soal mudah ya, tapi tinggal konsistenan aja dan bagaimana kita belajar dan betul-betul memahami apa sih yang mau dicari. Nah, jadi kita tuliskan delta X tidak lain adalah X 2 detik 2 second ya dikurang X karena 0 ya 0 second. Nah, kita masukkan ke persamaan tadi yang diperoleh. Jadi kita langsung aja, tidak usah terlalu lagi. Jadi masukkan 2, jadi 2 pangkat 3 dikurang 9 dikali 2 di pangkat 2. Karena itu rumusnya tadi. Ditambah 24 dikali dengan 2. Ya. Nah, mungkin ini harusnya 2 ini yang dalam kurung ini itu menandakan waktunya. Ini kita kurung siku, itu adalah bagian yang ini. Kemudian yang bagian yang ini kita ini agak sempit sedikit tapi tidak ada masalah, geser sedikit sini dikurang. Nah, ini kurang, jadi kurang ya 0 di pangkat 3 dikurang 9 kali 0 di pangkat 2
ditambah 24 dikali dengan 0. Ya tentu bagian ini akan menghasilkan 0 ya, sudah jelas ya. Karena semua yang dikali dengan 0 itu akan 0. Jadi kita peroleh bagian yang ini aja. Jadi kalau kita lihat ini tidak lain adalah 2 pangkat 3 kan 8 dikurang. Nah, ini 2 pangkat 2 4 dikali 9 ya minus 36 ya, dikurang 36 ditambah 48. Nah gitu. Jadi dari sini kita peroleh itu tidak lain adalah 20 ya. Apakah 20 kilo, 20 meter? Nah itu belum ya. Itu yang penting kita tahu ini jarak. Satuan memang penting tapi dalam soal belum ditentukan, jadi kita bingung juga ya. Tapi tidak ada masalah, nanti kalau ke depan soal-soal kita harus tentukan satuannya. Nah sekarang untuk yang selang waktu 0 dengan 4 detik ya kita kerjakan aja lagi. Jadi kita kasih bintang yang lain untuk tidak usahlah kita tulis selang, jadi 0 selang waktu T 4 second. Jadi kita sama aja nih. Nah, kata X sama dengan X, X pangkat X 4 dikurang tentu posisi pada saat awal 0 ini 4. Jadi akhir dikurang awal ya, seperti itu. Jadi kita masukkan aja. Jadi ini ya karena waktunya ini jadi kita ganti di 4 di pangkat 3 dikurang 9 dikali 4 pangkat 2 ditambah dengan 24 dikali 4. Tentu saya tidak mau hitung lagi ini di atas ini, kurang 0 lah ya, karena ini sudah, yang ini sudah 0, jadi ini 0 aja ya, tidak usah lah, sama tuh. Masukkan 0 juga, kembalikan sama ini tadi. Jadi kita akan peroleh dari sini tidak lain kalau 4 pangkat 3 ya berapa tuh ya, tentu ya. Kalau kamu hitung seterusnya sebenarnya kamu akan dapatkan nilai. Nah ini agak sempit ke bawah, jadi saya tuliskan aja hasil akhirnya di sini. Ini kalau di hasilnya dari sini nanti, ini kan 24 kali 4 ini tidak lain adalah 96. Ini 16 kali 9 ya lumayan. Tapi kita akan dapatkan nilai sebesar 16. Ini jawabannya nanti ya. Sekitar itu. Ini kamu hitung sendiri, tapi ini dapatkan 16. Jadi untuk nomor bagian D itu seperti ini jawabannya ya. Itu pergeserannya. Selanjutnya untuk bagian E. Nah, bagian E itu pada dasarnya saya kasih bonus nilai full. Nah, itu jadi panjang lintasan memang sedikit jadi panjang lintasan S itu kita akan peroleh S ini dia menurut dalam matematika itu kita akan peroleh sebenarnya dari 0 sampai T akar dari, kalau panjang lintasan ini yang ini ya, ini sedikit 1 ditambah dx per dt ini dikuadratkan, dan ini integral ini di dalam ya dt. Jadi kita integralkan dalam waktu ini. Sedikit mungkin bingung ya, kita tidak pernah pelajari ini, tetapi ini untuk mencari panjang lintasan. Mungkin juga kalau Anda menuliskan bahwa panjang lintasan, karena di soal 4 nanti juga itu yang per kedua itu bisa juga mungkin ini saya bisa membenarkan kalau dikatakan panjang lintasan itu tidak lain adalah integral dari xt ya dt. Mungkin ini dari 0 ya ke waktu gitu ya. Mungkin ini sedikit memberikan sesuatu yang menarik untuk dilihat ya. Seperti itu.
Mungkin ini pendekatan yang lebih sedikit spesifik dari atas, seperti itu. Tapi untuk ini saya kasih bonus nilai maksimum. Jadi untuk nomor 1, PR nomor 1 untuk segitu pembahasannya saya kira cukup dulu. Nanti kita lihat lagi untuk pembahasan nomor 4 untuk PR yang ketiga ini. Sekian dan terima kasih.